semangka yang akan ditanam di area tersebut. Yang ketiga, pembentukan bedengan. Tanaman semangka membutuhkan bedengan supaya air yang terkandung di dalam tanah mudah mengalir keluar melalui saluran drainase yang dibuat. Jumlah bedengan tergantung dari jumlah baris tanam. Yang keempat, pemupukan. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk organik dan pupuk buatan. Pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan seperti sapi dan kerbau, dan digunakan yaitu pupuk kandang yang sudah matang atau kering. Selanjutnya, teknik penanaman. Teknik penanaman terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penentuan pola tanam. Tanaman semangka merupakan tanaman semusim dengan pola monokultur. Yang kedua, membuat lubang tanam. Melakukan pembuatan lubang tanam pada penanaman bibit semangka pada lahan lapangan. Persiapan perlubangan lahan tanam dilakukan pada saat akan melakukan penanaman bibit. Pembuatan ini dilakukan agar sesuai jarak tanam yang telah ditentukan. Yang ketiga, cara penanaman sesuai dengan prosedur tanaman yang banyak dilakukan oleh kalangan petani. Bibit semangka terlebih dahulu disemaikan sekitar 14 hari sampai bibit memunculkan 2-4 daun muda. Akan tetapi, pada saat praktikum lapangan yang dilaksanakan, bibit semangka langsung ditanam tanpa melakukan persemaian terlebih dahulu. Selanjutnya, teknik pemeliharaan tanaman. Teknik pemeliharaan tanaman memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, penyulaman. Tanaman semangka yang berumur 3-5 perlu diperhatikan. Apabila tumbuh terlalu lebat, tanaman akan mati, maka dapat dilakukan dengan penyulaman atau diganti dengan bibit baru yang telah disiapkan dari bibit cadangan, dan dilakukan penjarangan bila tanaman terlalu lebat dengan memangkas daun dan batang yang tidak diperlukan karena menghalangi sinar matahari yang membantu perkembangan tanaman. Yang kedua, penyiangan. Tanaman semangka cukup memiliki 2 buah saja dengan pengaturan cabang primer yang cenderung banyak diperlukan 2-3 cabang saja tanpa memotong ranting sekunder. Selanjutnya, penempalan. Perlu dilakukan pengambilan tunas-tunas yang tidak berguna karena mempengaruhi pertumbuhan pohon atau buah semangka sedang berkembang. Penempalan dilakukan untuk mengurangi tanaman yang terlalu lebat akibat banyak tunas-tunas muda yang kurang bermanfaat. Pemupukan. Pemberian pupuk organik pada saat sebelum tanam tidak akan semuanya terserap, maka dilakukan susulan yang disesuaikan dengan fase pertumbuhan. Pada pertumbuhan vegetatif diperlukan pupuk daun atau topsil D. Pada fase pembentukan buah dan pemasakan diperlukan pupukan topsil B untuk memperbaiki kualitas buah yang dihasilkan. Selanjutnya, pengairan atau penyiraman. Sistem irigasi yang dilakukan, air diairkan melalui saluran di antara bibit. Ini pemanenan. Pemanenan dilakukan apabila tanaman memenuhi kriteria panen, antara lain: yang pertama, tanaman semangka telah berumur 65-70 hari setelah ditanam. Yang kedua, warna tangkai buah berubah menjadi kecoklatan. Yang ketiga, buah jika dipukul akan berbunyi nyaring. Yang keempat,